Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Ikhtisar Teori-Teori Belajar. Mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Chandres Abadi, Magister Pendidikan Konseling. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama Ajeng Kartika 50216. Yang kedua saya sendiri Dewi Nuriyah 50219. Dan yang ketiga Putri Yulistari 50232. Langsung saja, apa sih pengertian belajar? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis, belajar memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai kepandaian atau ilmu. Di sini, usaha untuk mencapai kepandaian atau ilmu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. Sehingga dengan belajar itu manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat melaksanakan, dan memiliki tentang sesuatu. Belajar merupakan kegiatan yang mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan tergantung bagaimana proses belajar yang telah ditempuh siswa dalam berbagai jenjang pendidikan. Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, bagaimana belajar dalam pandangan Islam? Belajar dalam pandangan Islam memiliki arti yang sangat penting, sehingga hampir setiap saat manusia tak pernah lepas dari aktivitas belajar. Keunggulan suatu umat manusia atau bangsa juga akan sangat tergantung kepada seberapa banyak mereka menggunakan rasio anugerah Tuhan untuk belajar dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga dalam Al-Quran dinyatakan, Tuhan akan mengangkat derajat orang yang berilmu ke derajat yang luhur. Lihat Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Belajar di dalam perspektif Islam juga mencakup lingkup kognitif atau domain kognitif, lingkup efektif atau domain afektif, dan lingkup psikomotor atau domain motor skill. 3 ranah atau lingkup tersebut sering diungkapkan dengan istilah ilmu amaliyah, amal ilmiah dalam jiwa imaniyah. Dengan demikian, untuk apa belajar? Belajar adalah untuk memperoleh ilmu. Untuk apa ilmu? Untuk dikembangkan dan diamalkan. Untuk apa? Demi kesejahteraan umat manusia dan lingkungan yang aman sejahtera. Berdasarkan apa? Pertanggungjawaban moral. Lantas, apa yang dimaksud dengan teori belajar? Yuk simak. Dari pengertian belajar tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar, sehingga membantu kita semua memahami proses inherent yang kompleks dari belajar. Selain itu, pengertian teori belajar dapat pula diartikan sebagai teori yang mempelajari perkembangan intelektual atau mental siswa. Seorang guru harus memahami teori-teori belajar agar dapat mengarahkan peserta didik berpartisipasi secara intelektual dalam belajar, sehingga belajar menjadi bermakna bagi siswa. Hal ini sesuai dengan isi lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang menyebutkan bahwa penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik menjadi salah satu unsur kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Lalu, apa saja teori-teori dalam belajar? 1. Teori belajar behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Berperspektif, behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif
atau respon, hukum-hukum mekanistik. Tokoh-tokoh aliran behavioristik diantaranya 1. Tom Dick. Menurut Tom Dick, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, Whetstone. Menurut Whetstone, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon, namun respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Dan yang ketiga, Carl Hook. Carl Hook juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk pengertian tentang belajar. 2. Teori belajar kognitif. Gladwell menyatakan bahwa teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, namun lebih erat dari itu, belajar melibat proses berpikir sangat kompleks. Beberapa pandangan tentang teori kognitif diantaranya 1. Teori perkembangan Piaget. Piaget merupakan salah seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai pelopor aliran konstruktivisme. Kedua, teori belajar menurut Bronner. Dalam memandang proses belajar, Bronner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Dan yang ketiga, teori belajar bermakna Alsagoff. Menurut Alsagoff, belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Ajeng Kartika. 3. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme memandang bahwa pengetahuan itu ada dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak guru ke kepala siswa. Siswa sendirilah yang harus mengartikan apa yang telah dipelajari atau diajarkan dengan menyesuaikan terhadap pengalaman-pengalamannya. Menurut teori belajar konstruktivisme ini, apa-apa yang diajarkan oleh guru tidak harus dipahami oleh siswa. Pemahaman siswa boleh berbeda dengan guru, sehingga dikatakan bahwa yang berhak menentukan pengetahuan adalah individu itu sendiri, bukan orang lain, yaitu dengan melalui indera yang dimiliki atau dari satu pengalaman pada pengalaman selanjutnya. Lalu, apa saja aplikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran? Pertama, membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih bebas. Kedua, menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest untuk membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan, kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Dan yang ketiga, guru bersama-sama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks, di mana terjadi bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. Guru mengaku bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Teori selanjutnya adalah teori belajar humanistik. Teori humanistik merupakan konsep belajar yang lebih melihat sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi untuk mencari dan menemukan kemampuan dan mengembangkan kemampuan tersebut. Teori belajar humanistik sifatnya sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan dan bertujuan untuk memanusiakan manusia itu sendiri, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Teori humanistik ini akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan mencapai tujuannya. Meskipun teori humanistik ini sering dikritik karena sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis dan dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang pendidikan, sehingga sulit diterjemahkan ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis. Namun, sumbangan teori ini amat besar. Ide-ide, konsep-konsep, taksonomi, tujuan yang telah dirumuskannya dapat membantu para pendidik dan guru untuk memahami hakikat kejiwaan manusia. Dalam praktiknya, teori ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Selanjutnya, yang terakhir, teori belajar sibernetik.
Teori belajar sibernetik memandang belajar sebagai pengolahan informasi. Manusia dianalogikan dengan mesin. Peserta didik dikonseptualisasikan sebagai sistem umpan balik yang mengatur dan mengontrol dirinya sendiri. Manusia diasumsikan sebagai sistem kendali yang mampu membangkitkan gerakan mengendalikan sendiri melalui mekanisme umpan balik karena manusia memiliki pola gerakan serta berpikir, bertingkah laku simbolik dan nyata. Manusia dalam situasi yang khusus, tingkah lakunya akan sesuai dengan umpan balik yang diterima dari lingkungannya. Dalam pembelajaran sibernetik, harus ada umpan balik dari siswa kepada gurunya. Dan dalam kaitannya pembelajaran di ruang kelas, yakni menemukan ada 9 langkah pengajaran yang diperlukan oleh guru. Antara lain, 1. Melakukan tindakan yang menarik minat siswa. 2. Memberikan informasi kepada siswa mengenai tujuan pengajaran dan topik-topik yang akan dibahas. 3. Merangsang siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran. 4. Menyampaikan isi pelajaran yang dibahas sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. 5. Memberikan bimbingan bagi aktivitas siswa dalam pembelajaran. 6. Memberikan peneguhan kepada perilaku pembelajaran siswa. 7. Memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditujukan siswa. 8. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Dan yang ke-9, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengingat dan menggunakan hasil pembelajaran. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.